Halo coy, Animin di sini. Dan kali ini gua akan lanjutin manga Dr. Stone chapter 162 yang mana pada chapter sebelumnya itu kita udah sampai di mana Krum sang ilmuwan yang menggantikan posisi Senku saat ini harus berjuang untuk membuat sebuah mesin bor dalam misi mereka untuk menculik Dr. Seno dari markas kerajaan sains Dr. Seno yang dijaga sangat ketat oleh pasukan Dr. Seno. Nah, maka dari itu Tsukasa menyarankan untuk menggali terowongan bawah tanah untuk menghindari para penjaga. Nah, pada chapter sebelumnya kita kan udah lihat bagaimana Krum berpikir sangat keras untuk merancang mesin bor, melakukan perhitungan jarak yang diperlukan untuk menggali terowongan hingga mencapai markas Dr. Seno dengan tepat, terus membuat blueprint dari mesin bor. Nah, di chapter kali ini setelah blueprint berhasil dibuat, Krum kayaknya meminta bantuan dari Kaseki yang saat ini berada di dalam kapal Perseus untuk dibuatkan mata bor untuk mesin bornya yang berfungsi untuk menggali terowongan bawah tanah. Dengan informasi yang diberikan Krum kepada Kaseki melalui alat komunikasi mereka, Kaseki pun berhasil membuat mata bor sesuai dengan permintaan Krum. Dan oh ya, intronya belum diputar coy. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Nah, setelah berhasil membuat mata bor seperti yang diminta oleh Krum, meskipun Kaseki nggak tahu mata bor tersebut akan digunakan untuk apa, tugas mereka berikutnya adalah mereka harus mengantarkan mata bor tersebut dan mobil lab mereka dan semua yang diperlukan oleh Krum untuk membuat mesin bor ke tempat Krum saat ini berada. Nah, karena menggali terowongan akan menjadi operasi yang sangat besar, maka Nikki menyarankan agar orang yang akan mengantarkan peralatan tersebut sebaiknya tetap stay di sana untuk membantu operasi tersebut. Karena seperti yang diketahui oleh Nikki, manusia yang pernah hidup di zaman modern, operasi menggali terowongan adalah operasi yang tidak mudah dan membutuhkan tenaga yang besar. Untuk itu Nikki menyarankan agar ada beberapa orang yang pergi ke sana dan stay untuk membantu menggali terowongan. Tapi masalahnya seperti yang dibilang oleh Kinro, kalau mereka mengirimkan grup yang besar untuk membantu Krum, maka besar kemungkinan pengawas yang sedang mengawasi mereka akan sadar. Dan karena masalah tersebut, agar ada cukup tenaga bantuan yang datang untuk membantu Krum, namun tidak membuat kecurigaan terhadap pengawas yang sedang mengawasi mereka, Ryusui pun menyarankan untuk mengirim pria dengan kekuatan 100 orang, yaitu Taiju. Nah, terus setelah diberi sedikit penjelasan oleh Ryusui tentang tugas dan rute yang harus dilalui oleh Taiju, Taiju pun berangkat dengan membawa mobil lab dan semua peralatan yang dibutuhkan oleh Krum. Tapi saat Taiju meninggalkan kapal Perseus dengan membawa mobil labnya, pengawas kerajaan Dr. Seno, yaitu Max dan Carlos, atau bisa dibilang bawahannya Luna, melihat pergerakan Taiju yang sedang membawa mobil lab dan memutuskan agar salah satu dari mereka mengikuti mobil tersebut. Tapi karena mereka adalah orang-orang yang patuh sama Luna karena menyukai Luna, jadi prioritas utama mereka adalah untuk menjaga Luna, agar nantinya mereka berharap bisa mendapatkan pujian dari Luna dan membuat mereka harus berkelahi satu sama lain untuk menentukan siapa yang harus pergi untuk mengikuti Taiju dan siapa yang harus stay untuk mengawasi Luna. Nah, saat Max dan Carlos berkelahi, sebenarnya Taiju bisa saja pergi dengan bebas tanpa bisa diikuti oleh mereka berdua. Tapi karena kepolosan Taiju malah menghampiri Max dan Carlos yang lagi berkelahi, bahkan memberi salam yang sopan. Bahkan meskipun Taiju tahu kalau mereka adalah pengawas yang ditugaskan oleh Dr. Seno untuk mengawasi kapal Perseus, Taiju malah mengajak mereka untuk ikut bersamanya. Dan karena tawaran itu juga mempermudah pekerjaan Max dan Carlos yang kalah berkelahi pun akhirnya ikut masuk ke dalam mobil lab bersama dengan Taiju untuk mengawasinya. Nah, saat di jalan ternyata Taiju sama sekali tidak bisa menyetir dan membuat mobil lab yang dinaikinya sering kali menabrak. Dan karena tidak nyaman karena terus-menerus menabrak, Carlos yang ternyata adalah seorang supir pun menggantikan Taiju untuk menyetir mobil lab. Dan akhirnya dengan selamat membawa Taiju dan perlengkapan mesin bor ke tempat Krum. Sialnya setelah malah menggantikan Taiju untuk menyetir dan membuat kerajaan Saint Senku berkesempatan untuk menggali terowongan bawah tanah, Carlos yang telah tiba mengantarkan Taiju dengan selamat malah ditangkap oleh Ukyo dan mengikatnya. Tapi lagi karena kepolosan Taiju malah marah kepada Ukyo karena Ukyo telah mengikat Carlos sedangkan Carlos telah membantu Taiju dan mengantarkannya dengan selamat.
Tapi Taiju pun kembali rasional setelah dijelaskan oleh Krum kalau Carlos bebas, maka Carlos bisa saja langsung lari ke markas Dr. Seno, karena jarak mereka dengan markas Dr. Seno nggak jauh-jauh amat. Nah lalu setelah semua peralatan yang dibutuhkan oleh Krum telah sampai, proses pembuatan mesin bor pun dimulai. Dan yang luar biasanya, ternyata Krum tidak hanya memikirkan cara untuk membuat mesin bor dan menghitung panjang terowongan yang harus mereka gali. Ternyata selain itu, Krum yang sama sekali tidak pernah hidup di zaman modern juga memikirkan alat untuk mensirkulasikan udara di dalam terowongan. Karena menurut Krum, kalau nggak ada alat untuk mensirkulasikan udara ke dalam terowongan, maka mereka semua bisa aja mati karena kekurangan oksigen. Nah, pemikiran tersebut kemungkinan besar didapatkan oleh Krum karena pekerjaannya dahulu yang sering memungut batu, yang mana mungkin saja membuat Krum pernah masuk ke dalam sebuah gua atau terowongan dan membuatnya kesusahan untuk bernapas. Dan karena semua pengalaman, kesukaan, dan ambisi Krum terhadap sains, serta berkat bimbingan dari Senku yang selama ini sudah memberi Krum banyak pengalaman, proses pembuatan terowongan bawah tanah pun dimulai dan membuat Carlos yang melihat semua pekerjaan yang dilakukan oleh sekumpulan anak-anak SMA yang sedang menggali terowongan dengan alat yang mungkin orang dewasa saja tidak mungkin membuatnya, hanya tercengang dan kagum. Lalu dengan kekuatan 100 orang dari Taiju yang menggunakan mesin bor, mereka pun menggali terowongan bawah tanah tersebut selangkah demi selangkah sampai ke tujuan mereka, yaitu tempat Dr. Seno berada. Nah itu dia coy, manga Dr. Stone chapter 162. Gak terlalu banyak hal yang harus dibahas sih di chapter ini. Tunggu kelanjutannya ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.